Hai para casters, kembali lagi di podcast Starcast. Kurang Erik tepuk tangannya. Di podcast Starcast ini yang selalu dipenuhi oleh motivasi dan juga inspirasi buat teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini ya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang gak cuman aktif doang guys, tetapi juga jadi suara buat anak-anak di seluruh Indonesia, yaitu Duta Forum Anak. Kalau denger Duta Forum Anak tuh kayak keren banget ya. Jadi kayak wah gitu. Boleh perkenalan diri dulu nggak kayak gitu? Boleh. Coba dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amira Nur Aziza dari Duta Forum Anak Kota Balikpapan tahun 2025. Hai teman-teman, kenalin aku Safira Salsabila, biasa dipanggil Safira. Aku juga dari perwakilan Duta Forum Anak Kota Balikpapan. Nah, sebagai Duta Forum Anak Balikpapan nih tahun 2025, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih? Kalau kesibukan kami akhir-akhir ini tuh untuk mempersiapkan event. Iya, Jadi kita lagi ada lomba nih. Oh, lomba-lomba apa aja tuh? Jadi lomba itu short movie yang bertemakan pergaulan bebas, Kak. Nama lombanya Gemata. Gemata dari singkatan apa tuh? Ada singkatannya atau Gemata? Ya apalah singkatannya tuh. Ada singkatannya panjang ya, Kak. Panjang, boleh sebutin aja nggak apa-apa. It's okay. Generasi Generasi anti anti pergaulan pergaulan bebas. Berarti itu masuk di Duta Forum Anak juga ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung soal duta-duta forum anak kayak gini. Itu ngapain aja, terus keseruannya ngapain aja. Boleh nggak sih kayak diceritain duta forum anak tuh selain bikin-bikin lomba kayak tadi, kesibukannya sekarang itu kayak apa aja lagi program-program yang lain, keseruan-keseruan dari duta forum anak apa aja? Jadi kalau dari program-program kami sebagai duta, yang pertama kita tuh on duty, Kak. Jadi setiap ada undangan dari duta-duta lain ataupun dari forum-forum lain, kita menghadiri acara tersebut. Nah, terus kalau proker dari kami, kan kami juga tergabung di Forum Anak Kota Balikpapan. Nah, itu ada banyak, Kak, kegiatannya. Ada KBFA, Kumpul Bareng Forum Anak. Kita juga aktifkan di sosial media buat kayak sosialisasi lah, gitu. Oh, ini udah berapa bulan nih kalian jadi duta forum anak? Kalau duta sekitar 2 bulan setelah Iya. disahkan. Cepat banget guys, Bener bisa banget, bulan. Iya, oke sekarang kita udah kepoin tadi soal duta forum anak. Sekarang kita kepoin lagi tentang mereka ini. Jadi awal mula kalian jadi duta forum anak itu gimana sih? Kedelan deh. Boleh. Jadi awal mulanya itu kan pendaftaran Duta Forum Anak dibuka kan ya bulan apa gitu lupa. April. Tahun lalu. Tahun ini dong, tahun ini. Nah, awalnya aku tuh masih bingung apa sih Duta Forum Anak ini. Terus kebetulan aku tuh punya kakak dan kakak aku tuh dulu pengurus Forum Anak. Nah, sebenarnya jadi aku udah tahu sedikit nih apa sih Forum Anak itu. Jadi dan juga dukungan dari orang tua, teman-teman, mereka nyuruh aku buat daftar lah, siapa tahu bisa kan. Terus oke lah aku daftar. Pas daftar itu udah melewati sesi-sesi seleksi, ada seleksi tertulis, wawancara. Nah, habis itu pengumumannya lama ya, sekitar berapa minggu gitu. Habis itu diumumkan ke 40 ke besar. 40 besar dan ternyata alhamdulillah lolos. Wah, seneng banget kan. Jadi yang 40 besar itu semuanya jadi duta forum anak tuh? Belum, itu kita masih ada tahap seleksi selanjutnya, Kak. Oh, Diseleksi lagi ke 20 besar. Iya, 20 besar itu baru. oke. Kalau Ira gimana Ira? Kalau aku sendiri kan sebelumnya tergabung di Forum Anak Kota Balikpapan, tapi yang dari tingkat kecamatan. Nah, habis itu dari situ tuh di-share-share juga mengenai pendaftaran Duta Forum Anak. Jadi akhirnya orang tua kayak bilang, ya udah ikutin aja, gak apa-apa, gak ada salahnya kan. Jadi saya ngikutin, setelah ngikutin rangkaian seleksinya dari seleksi berkas,
seleksi wawancara, seleksi tertulis, sampai akhirnya pengumuman 40 besar dan dinyatakan lolos. Nah, setelah dari 40 besar itu kita lakuin sesi ya deep Tahap kedua interview ya. Deep interview. Ya, Jadi beda sama wawancara nih ya. kurang lebih aja tapi pertanyaannya memang lebih mendalam mendalam gitu. gitu. Iya. Contohnya kayak apa nih? Aku pengen denger. Deep interview duta forum anak. Jadi Apa sih? kalau Ditanyain apa aja seingat nih? saya kemarin kayak tentang dari sudut pandang kita aja sih Kak. Di interview itu lebih ke wawancara tentang diri kita sendiri. kepribadian kita. Iya. Jadi kayak point of view-nya kalian Iya. gimana gitu ya untuk menghadapi isu-isu anak zaman sekarang. Iya. Nah, mengenai isu anak zaman sekarang nih, aku tiba-tiba kepikiran. Isu anak zaman sekarang yang paling banyak sekarang atau yang paling ngetren itu sekarang apa? Waduh, itu pasti kayaknya orang-orang udah pada tahu. Aku tebak nih kayak bullying, Iya. terus apalagi ya, pergaulan bebas. Sama maraknya penggunaan sosial kan banyak anak-anak sekarang yang penggunaan sosialnya nih suka salah-salah gitu. Kayak cyberbullying, Cyberbullying, nah, benar-benar. cyberbullying terus apa lagi? Kayak misalnya nyebar-nyebarin foto video yang nggak pantas. Hoax juga Hoax bisa. gitu, Hoax ya. juga ya. Terus ada nggak sih kayak penanganan dari Duta Forum Anaknya gitu? Kalau terakhir kali kita ada penanganan dari kasus bullying Kak. Sampai sekarang anaknya udah lagi ditanganin untuk disekolahkan lagi ke SKB kalau Iya, nggak salah. SKB. Benar khusus. Apa ya? Ini anak yang terbully atau yang di apa gimana? Yang terbully Kak. Jadi dia tuh nggak mau sekolah jadinya. Takut. Iya. Takut sekolah ya? Iya. Oke, sekarang kita mau bahas yang lumayan serius nih. Jadi sebagai Duta Forum Anak, kamu juga sering dengar aspirasi dari anak-anak kan? Anak-anak zaman sekarang gitu. Aspirasi yang sering kalian dengar itu apa aja sih dari anak-anak gitu? Aspirasi yang sering kita dengar. Isu-isu yang mereka kasih tahu Kak, sekarang tuh isunya gitu-gitu. Nah, Yang kasus yang terakhir tuh yang kasus pembulian itu Kak. Ada yang ngadu ke salah satu dari kami, iya, dari anggota forum anak. Jadi kami sebagai anggota forum anak yang tugasnya menampung wadah aspirasi mereka, masukan mereka. Jadi kita salurkan ke yang lebih ya. Jadi kalian tuh langsung turun, langsung ngobrol sama dia gitu ya? Enggak Kak, jadi kita nggak terjun langsung. Jadi misalnya kalau ada yang melaporkan dari kami bersifat anonimus gitu loh Kak. Ya, jadi tidak diketahui. Nanti yang terjun langsung tuh dari dinas biasanya Kak. Jadi diajak ngobrol gitu sama dinas. Jadi kalian kerja sama dinas mana aja sih? Dinas Pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana. DP3KB. Oh, itu aja. Kayak dinas lain belum ada itu ya? Kita di bawah naungan DP3KB aja sih Kak sekarang. Oke. Terus kalian pasti udah sering datang ke sosialisasi kan? Ya. Sosialisasi di Smada sudah pernah belum? Kalau dari angkatan kami belum ada Belum sih, Kak. ada. Belum ada Belum sih ada. karena baru 2 bulan. Baru banget. Baru 2 bulan disahkan ya. Iya. Oke, jadi masih belum ada sosialisasi di Smada. Tapi kakak kelas pernah kan? Kakak kelas pernah. Tapi kalian pernah ikut sosialisasi nggak sih? Pernah, Kak. Jadi pas rangkaian seleksi 40 besar kami tuh ada namanya kegiatan sosial gitu ya. Jadi kita tuh bersosialisasi ke luar-luar sekolah gitu. Sosialisasi itu biasa ngomongin soal apa sih? Tergantung dari materi yang kita dapat sih, Kak. Jadi entah kasus bullying atau pemenuhan hak anak di Kota Balikpapan gitu. Karantina nggak? Karantina kita nggak ada. Nggak ada ya. Kita kemarin tuh ada kegiatan jambore. Oh ya. Nah, selama kegiatan itu kalian pernah nggak sih kayak ngalamin hal seru bersama duta-duta yang lain? Kalau jambore itu seru banget sih Kak, karena kan kita seharian nginep di Dodikjur Manggar situ. Jadi kayak Dodikjur di mana? di tentara-tentara gitu. Oke. Oh iya oke. Kok kayak nggak pernah ke Dodikjur gak? Biasa kan nanya gitu. Ujung banget tempatnya. Iya, lumayan jauh banget Kak. Manggar Kalamaru Teritip gitu. Pas seberang Pantai Manggar tempatnya. Oh ya oke lanjut. Jadi di situ kita ada kayak kegiatan pertama latihan LKBB. Terus
bahkan sekedar makan aja kita tuh harus serasi kompak gitu loh, itu serunya. Terus nanti ada games-games, kita kayak, manjat-manjat di atas sungai gitu. Manjat manjat di atas sungai, bentar. Manjat di atas sungai. Gimana tuh, Beb? Itu di atas sungai itu ada kayu-kayu gitu, nanti kita lewat-lewatin gitu. Oh, oke. Terus kalian sama Jambore ada nggak sih bareng anak-anak kecil-kecil gitu atau yang remaja-remaja? Rata-rata pas di Jambore kemarin, anak-anak SMP, mungkin SMP kelas 2 sampai SMA sih, Kak. Dari umur-umur 14 sampai 17 tahun gitu. Kok nggak ikut Jambore dia? Iya. Oh, kenapa tuh nggak ikut? Kok bisa nggak ikut Jambore sih? Waduh, karena waktu itu emang ada kegiatan keluarga yang nggak bisa ditinggalin karena itu udah disiapin dari sebelum kabar Jambore itu dikasih tahu gitu. Iya. Jadi Oh, acara Jambore lumayan nyesel. mendadak ya Iya. ceritanya Iya, gitu. Kak, bener. Nyesel pengen ikut sih. Emang berapa hari sih Jamborenya? Kita 2 hari 1 malam, Kak. 2 hari Dari hari Sabtu sampai ke hari Minggu sore. Tapi ya kalau misalkan 2 hari begitu padat banget gak sih Iya, hidupnya? jadi lumayan capek tapi seru sih, Kak. Seru. Iya, karena kayak dari 80 orang jadi kita kayak kenal-kenal gitu. 70 atau 80 orang. Itu bisa ngafalin orang-orangnya tuh kayak 2 hari 1 malam tuh kayak Jujur, 80 orang. Namanya siapa tadi? jujur gak bisa. Jadi kita bisa sih, tapi kayak paling 20 orang, 30 orang. Kemarin kita tuh kayak ada di challenge gitu harus bisa ngapalin 20 orang maksimal, minimal. Jadi kayak Minimal. Itu ya sih, aku juga punya kelemahan yaitu nginget nama orang, iya. guys. Itu kayak 20 orang udah nginget orang aja udah alhamdulillah begitu. Terus kalian kegiatannya tuh dari pagi kan? Pasti hari Sabtu mulai dari pagi tuh sampai jam berapa malam tuh? Jam 10? Jam 10 malam, jam 9 atau jam 10 gitu karena pas malamnya kita habis ada kegiatan api unggun gitu, Kak. Iya. Seru banget. Nyesel banget, nyesel. Dan Boleh itu diulang nggak? kita mandinya malam-malam. Gak Jadi dingin. mandi dingin gak sih? Sebenarnya dingin, tapi daripada ngantri subuh-subuh Oh iya benar. Udah subuh makin. jadi kayak barak militer bener-bener mirip banget. Ya aku tuh pernah camping juga kan, kayak jambore gitu juga. Jadi tuh yang cewek-cewek tuh pada kerapas jam 4 subuh daripada ngantri, jadi mereka kerapas jam 4 subuh kayak aku bisa ngerasain banget sih Iya. itu. Nyesel ya. Nyesel dia nggak ikut. Guys, Nggak bisa nyesel, guys. ikut. Kapan lagi ada ya? Tahun depan ada sih, Kak. Oke. Terus habis kalian jambore tuh kalian langsung dilantik kan? Enggak, Kak. Habis Jambore itu kita masih tahap seleksi buat buat duta. Iya. Iya nggak sih? Tahap seleksi udah disahkan 20 itu, Kak. Oh, Udah pengumuman 20. Karena tadi kita bahasnya tentang mengenai formal, tiba-tiba kita udah ke jambore, guys. Iya. Jadi forum anak ini kemana-mana. Ya, forum anak ini udah Luas, gitu, guys. luas banget. Selama masa seleksi berarti kalian berapa tahap? Pertama berkas, habis Berkas. itu seleksi wawancara tertulis, habis itu ke pengumuman 40 besar. Dari 40 besar kita seleksinya ini dulu proker dulu, Iya, jadi proker. yang kayak Jadi- sosialisasi Iya. seperti itu. Habis itu nanti deep interview baru di Baru ke 20 20 besar langsung diumumkan Langsung saat pas itu hari juga. itu juga kebayang deg-degannya. 4 tahap. 4 Iya. tahap. Tuh kalau teman-teman tahun depan yang mau ikut forum duta anak. Kita dari 2 tahun sekali, Kak. Iya, kita jabatan 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Jadi 2027 baru buka Iya. lagi. Iya, berarti tuh teman-teman harus persiapan mulai dari Iya. sekarang ini. Dan juga 2027. kita ada batas umur ya, Kak, dari 13 tahun sampai 17 tahun. Iya. Oh. Jadi yang di atas 17 dah bisa. Iya, Karena sudah. namanya forum Baik. anak. Iya. anak. Jadi isinya Nyesel aku nggak daftar. Padahal kita seru loh, guys. Banyak Iya, yang nyesel aku nggak daftar. Tahu gitu kalau aku daftar nih ya guys, aku duduk di sini. Ira kamu duduk sini. Tukaran kita. Karena emang kayaknya duta forum anak seru itu deh ya kan, Iya, berinteraksi seru dengan anak-anak. anak-anak Iya, coba kan. Tapi kan kalian juga cuma menangani anak-anak kan, tapi remaja juga kan. Iya. Remaja. Tapi dari semua kasus ini lebih banyak menangani kasus anak kecil, balita atau anak-anak atau misalkan di usia remaja. Sekarang sih biasanya kasus tuh maraknya di usia remaja. Di usia remaja ya. Selain yang paling penting tuh bully sih sekarang. Iya, Iya, bully. benar. Gak cuma di Indonesia sih, tapi di seluruh dunia juga.
itu kasus bully udah banyak banget Kak dari sekolah-sekolah. Ya itu biasanya di SMP itu sering terjadi bully. Nah, makanya kita ranah kalau sosialisasi itu biasanya dari SD sekitar kelas 4 sampai SMP tuh. Karena di umur-umur segitu anak-anak tuh kayak masih menerima masukan-masukan gitu loh Kak. Biasanya kalau udah remaja kayak SMA gitu kan udah kayak mau sama keinginannya dia sendiri nih, dia udah nggak mau dengar sana sini. Nah, tapi yang aku bilang tuh, anak-anak SMP, SD itu kan kayak bosen banget Iya. kalau sosialisasi dengerin kalian yeping di Iya. depan gitu kan. Terus mereka kayak, boring banget, gak jelas, males gitu. Iya. Terus kalian gak didengerin itu gimana dong? Kalau dari pengalaman saya kemarin dari pembawaan kitanya aja sih Kak. Terus kalau anak-anak SD sendiri, dia itu kayak lebih semangat malah. Lebih semangat kan? Iya, dibanding anak SMP. Karena ada anak S- hadiahnya. Iya, Yes, anak SD bener. tuh lebih semangat Kak. Kalau SMP tuh kayak hadiahnya apa? Iya, Iya, bisa beli bisa. sendiri. Iya, iya bener. Anak Anak SMP SD kan kayak masih seneng iya, banget seneng, ya. iya. Iya. Dikasih mainan aja udah kayak kasih slime Kalau tuh udah SMP iya SMP ya semangat kalau hadiahnya iPhone. Kita juga semangat itu. Kalau bisa duta formation dapat gak usah anak-anaknya gitu. kalau boleh ya mau begitu. Kalau boleh mau, aku juga mau kalau gitu. Sosialisasi di mana ya? Kalau sosial di SMA kita agak kurang fokus sih Kak kalau di SMA karena kan biasanya SMA juga umurnya udah di atas 17 ada beberapa. Oh iya benar. Iya, jadi kayak lebih fokus ke SD karena buat ya, jadi kita numbuhin hal-hal yang baik ke anak-anak SD biar nanti ke depannya mereka lebih baik lagi. Terus kan dengan banyaknya sosialisasi ke SMP, ke SD, SMA ada beberapa nggak atau enggak sama Kalau sekali? dari saya sekarang SMA belum ada sih Kak SMA belum ada. sosialisasi. Iya. Terus kalian bagi dutinya tuh gimana? Udah 2 bulan nih dutinya udah baginya gimana aja itu? Kalau misalkan ada acara-acara gitu kan, dari misalkan undangan dari ini nih kemarin Duta Anti Narkoba ya. Iya. Nah, itu tuh diundangnya cuman minimal Dua orang, pasangan. satu pasangan kayak misal saya sama Safira ini. Iya, 2 orang begini. Ini kalian pasangannya tuh cewek-cewek atau cewek? Bebas aja sih Sembarang. Kak. Bebas. Iya, Duta Forum Anak ini cowoknya cuman Berapa ya? Dikit. dikit, banyakan ceweknya Banyakan pokoknya. ceweknya. Banyak cewek tuh. Iya, sedikit banget. Apa ya Jadi terserah mau sama cowok mau sama cewek terserah, yang penting mau deh gitu. Terus kalian bagian dutinya tuh satu pasangan aja gitu. Iya. Oh, jadi selama ini kalian belum dapat duti ya? Iya, saya belum dapat. Belum bagian. Iya, Ya. karena kebetulan banyak kesibukan lain juga kan Kak. Terus kayak teman-teman nih pada excited. Iya, Udah, excited nggak apa-apa banget. kita gantian aja. Iya. Dia ada gilirannya Dia ada sabar. giliran, Nanti sabar. kalau ada kita berdua ya. Iya, masih 2 bulan guys, tenang. Masih kayak apa ya? Masih 2 tahun lagi. Iya, masih buset. panjang. Iya. Ini 2 bulan, 2 tahun nih masih lama. 2 tahun masih lama Kak. Masih banyak perjalanan yang kita harus laku. Kata-kata hari ini. Iya. Kata-kata hari ini. Berarti kalian selesai dari Duta Forum ini pas lulus SMA berarti ya? Iya. Iya, bener banget. Pas banget lulus SMA. Kalau gitu aku kelas 11 daftar. Biar lulus ini aku langsung kayak itu. Karena aku emang suka anak-anak kecil Iya. kan. Bukan kecil doang, remaja juga. Iya. Apalagi aku cukup concern dengan cukup khawatir dengan hal-hal isu yang zaman sekarang gitu loh. Pembulian, pergaulan bebas, cyberbullying itu kayak Hal yang paling dikhawatirkan sekarang. iya, apalagi remaja tuh kan kayak gampang menerima hal kan. Iya, Mentah-mentah. Dari kanan kiri ya mereka mau aja nih ngakuin. Terus selama kalian jadi duta forum anak nih, pasti ketemu banyak remaja di sekolah ini pun kalian Iya, banyak banget. banyak remaja dan kalian pun sebagai remaja Iya. gitu kan. Pernah gak sih ketemu kasus yang real life di depan mata kalian nih? Di depan mata kalian ada pembulian, ada cyberbullying, ada apa kayak gitu. Gimana tuh? Waduh, bayang ya ceritanya. Cerita aja enggak Kasus-kasus pembulian gitu. Pernah sih waktu SMP. Pas SMP. Pas SMP ya, pas SMP. Jadi dulu di teman aku itu emang ada orangnya kayak, mohon maaf kayak jarang bersosialisasi dengan yang lain. Introvert banget ya. dia. Jarang ngobrol sama yang lain. Padahal itu udah ngajakin gitu kan. Terus karena kita udah kelamaan ngajakin gitu dan dia nggak mau bersosialisasi sama kita. Jadi ada beberapa temen aku yang kayak mulai ngeledek, gimana yang ngeledekin ya bahasanya? Kayak Kesel gitu kesel, ya. jadinya ngata-ngatain gitu iya ya. ngata-ngatain. Tapi dalam hal biasanya bercanda kan. Iya, sebenarnya
banyak yang anggap kalau pas mereka ngata-ngatain itu bercanda, tapi Iya. kalau menurut aku itu udah nggak banget Iya. gitu kayak Hmm. gitu deh Karena bahasa. kan mungkin orang ini merasa kayak nggak sefrekuensi Iya, gitu. Takutnya jadi kalau dia ikut kan takut. suasananya jadi Nah, beda. iya. Bener gitu. Kalau Ira ada nggak sih pengalaman kayak Kalau begitu? pengalaman gitu sampai sekarang alhamdulillahnya belum ada sih Kak dari lingkungan terdekat sendiri. Cuman kalau dari luar tuh pasti ada aja kayak ngedengar, ih misalnya teman saya nih dapat head comment gitu-gitu pernah. Jadi kayak iya kayak di chat-chat pakai akun-akun fake gitu, ya. Tapi untungnya aja kalau teman saya nggak terlalu ke bawah suasana sih. Jadi dia tuh aman-aman aja, nggak terganggu. Santai aja gitu. Nah, kayak gitu guys. Zaman sekarang tuh bahkan di depan mata Duta Forum aja ada kasus-kasus Iya. begini gitu loh. Jangan sampai terjadi di depan teman-teman semua gitu. Jadi selama kalian jadi Duta Forum Anak nih, ada nggak sih lagu yang menyemangati kalian nih? Ada 2 lagu ya? Iya, Satu 2 lagu. Jadi Dua lagu. Jingle iya, kita, ada jingle. jingle forum. Jadi kita selama dinyatakan 20 besar itu kita latihannya lagu itu terus tuh. Iya. Berapa kali udah latihan? Berkali-kali. Kayaknya Hampir setiap hari selama sekitar iya, berapa bulan ya? berbulan. 1 bulan lebih kayak Kak. Anu sampai kayak Udah hafal Kak. Udah hafal banget. Tiap kadang pulang kedengaran sendiri di telinga gitu kayak Iya. gitu. tiap pulang sekolah kita. Iya, jadi pulang sekolah langsung. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, Ya, jadi kita ada 2 lagu kan. Yang pertama jingle anak nasional. ya. Yang kedua itu jingle 2P, pelopor dan pelapor. Oke, kalau gitu nyanyiin. Nyanyiin Gimana? yang lagu pertama coba, lagu Yang mana, pertama. Mas? Yang jingle. Itu jingle. Iya. Iya. Boleh nyanyiin. Kita semua kasih. 1, 2, 3. Kita semua anak-anak yang hebat yang bersinar terangi Indonesia dimanapun dan kapanpun. Oke. Ada gerakan juga, guys. Ada juga. Nah, les. Ada nggak sih satu kata buat forum anak? Buat harapan ke depannya. Enggak, satu kata buat forum. Bisa sih harapan ke depannya buat forum anak apa sih? Satu kata nih, bukan satu kalimat. Satu kata. Jaya. Jaya, kompak. Oke deh, teman-teman semua. Obrolan kita ini bukan cuman seru, tapi juga sadar kalau misalkan suara anak-anak tuh, bahkan gak cuma anak-anak, remaja tuh penting banget ya, apalagi zaman sekarang. Makasih banget untuk Duta Forum Anak yang udah mau sharing di sini. Tepuk tangan dulu, guys. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin dari podcast Starcast ini. Oke, jangan lupa buat dengerin gak cuma di YouTube, tapi di Spotify juga ada, teman-teman. Dan jangan takut buat bersuara tentang isu-isu yang beredar di zaman sekarang. Karena mau suaranya kecil, mau suaranya sebesar apapun, tetap bermakna. Oke, thank you semua buat thank you semuanya udah dengerin. Bye bye caster. See you.